Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tanzilir rahmat. Allahumma salli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas pelajaran kita di dalam kitab buku karangan Hastra J. Altara yang berjudul Terapi Berpikir Positif Islami atau mengenai psikologi cara berpikir di dalam Islam. Ya. Di sini kita akan ngebahas mengenai bab yaitu akhlakul karimah menjadi bentuknya. Di dalam halaman 51. Yang kitab ini dijelaskan. Di dalam diri manusia terdapat hawa nafsu yang terkadang menjerumuskan manusia tersebut dalam perbuatan maksiat. Allah menciptakan hawa nafsu di dalam diri kita sebagai ujian. Apakah kita mampu yang mengontrol hawa nafsu atau hawa nafsu yang bisa mengontrol diri kita? Tapi kebanyakan dari kita wabil khusus ana terkadang hawa nafsu tersebut yang mengontrol diri kita. Padahal yang Allah inginkan dalam diri kita adalah kita yang mengontrol hawa nafsu tersebut. Dikarenakan kelemahan iman yang ada di dalam diri kita yaitu sehingga kita belum mampu untuk mengontrol hawa nafsu tersebut. Sehingga kita gampang terjerumus di dalam perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga orang yang berbuat maksiat dikenai hukuman dosa. Kadang-kadang orang sudah mengetahui bahwa mereka tidak boleh melakukan maksiat, namun hawa nafsu mereka merayu dan membujuk untuk membuat maksiat. Hawa nafsu ini datangnya dari syaitan. Ya, datangnya dari syaitan. Syaitan nggak mau ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, syaitan nggak mau, maka digodalah dengan hawa nafsu ini. Salah satunya, tanpa kita sadari adalah dalam proses belajarnya kita. Wabil khusus, bukan ilmu dunia. Tidak, ikhwan wal akhwat. Tapi ilmu masalah agama, inilah. Apa yang diuji? Yang awalnya niat kita ikhlas belajar, ujung-ujungnya adalah dia menggoda kita untuk dengan berbagai macam niat. Apa niatnya? Yang pertama, ia berniat untuk mencari keuntungan duniawi. Pengen dipuji, pengen dikatain alim, pengen mendapat pujian, wah dia ini pintar loh ilmu agama. Dan bahkan ada yang mengharap adalah ia bisa merebut hati gurunya dengan konteks berpacaran atau hal-hal yang lain. Atau dalam konteks, oh aku ini caper sama guru aku. Aku ini suka sama guru aku. Bukan dalam konteks memuliakan guru, tidak. Tapi dia suka karena hawa nafsu. Itu menjadi godaan syaitan. Hati-hati. Niatmu belajar tanpa ilmu agama itu, lillahi ta'ala. Tanpa lillahi ta'ala, gak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan itu berasal dari niat. Di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang pertama dijelaskan Imam Nawawi di situ mengutip dari perkataan Rasulullah SAW apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat kalian. Karena kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Itu. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka pahala dari Allah dan cintanya Allah kita akan dapatkan. Tapi, kalau kita niatnya melenceng dari sana, mungkin kita dapat. Tapi keberkahan yang tidak akan kita dapatkan dari hasil belajar kita.
Yang kita harapkan belajar tuh apa wal akhwat wal ikhwan? Yang kita harapkan adalah keberkahan ilmu yang bisa kita amalkan. Ilmu yang kita harapkan adalah ilmu yang bisa membuat diri kita makin taat sama Allah, makin takut sama Allah, makin rajin ibadah. Bukan karena aku nih belajar karena pengen menikah dengan ustadz itu. Aku belajar pengen mendapatkan hati ustadz itu. Habis amalan kalian. Tanpa kita sadari. Mungkin banyak sekali. Oh enggak, itu kan udah mahabbah. Dalil mahabbah, dalil cinta yang diperbolehkan adalah memuliakan guru. Bukan pengen menjadikan guru itu sebagai suami. Paham sudah? Ya. Makanya ana selalu wanti-wanti terhadap murid-murid ana. Terhadap orang yang belajar sama ana. Ana selalu bilang, kalau kalian belajar cuman pengen mendapatkan perhatian dari saya belajar dan saya mengajari ilmu kepada kalian itu cuma pengen kalian bisa dapat berkah dari guru-guru saya. Supaya kalian bisa sama-sama mengajak saya mungkin ke surganya Allah. Supaya kalian pintar masalah ilmu agama. Dan bisa mengamalkan secara yang benar. Itu hati-hati, teman-teman sekalian. Pikiran negatif adalah pikiran yang mengarahkan seseorang kepada perbuatan yang merusak. Maka perbuatan yang seperti tadi itu adalah disebabkan yang pertama hawa nafsu kita dan pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Salah satu contohnya itu tadi teman-teman sekalian. Perilaku dan perbuatan itu adalah bentuk dari kerja pikiran kita. Jadi apapun yang kita pikirkan biasanya akan timbullah sebuah perbuatan. Apalagi ya, kalau ana pribadi, kalau ana pengen sesuatu, kalau hal tersebut belum ana dapatkan, maka ana terus kejar sampai ana dapat. Nah, itu disebabkan oleh apa? Pikiran terlebih dahulu. Ya. Nah, maka hal tersebutlah yang menjadi hal pertimbangan bagi kita. Kita memikirkan hal-hal yang seperti apa. Kalau kita berbuat yang baik, maka berpikirlah yang baik. Seperti itu. Karena ini akan berpengaruh kepada akhlakul karimah kita. Ya. Apalagi di dalam suatu hadis. Hadis ini menjadi khilafiyah antara beberapa sumber yang Anda ketahui. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ada yang mengatakan pula hadis riwayat Baihaqi. Ya. Tapi di sini adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Innama bu'ittu li utammima makarimal akhlak. Katanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak mulia. Itu ya, teman-teman. Rasulullah itu diutus di dunia ini karena untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kayak gitu. Menjadi akhlak kita semua ini jadi akhlak yang baik. Kita belajar dari mana? Rasulullah sudah wafat. Dari mana kita bisa belajar? Dari para ulama-ulama kita yang belajar sanad keilmuan itu sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak anak pernah mendengar ada yang bertanya, Rasulullah tuh nggak ada lagi. Kita mau belajar melihat Rasulullah itu dari mana? Saya jawab. Lihatlah para ulama-ulama kita yang belajar kepada yang sanad itu sampai ke Rasulullah. Seperti itu. Karena kenapa? Wal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Belajar sama ahlul baitnya, para habaib, para syarifah. Kayak gitu. Karena kenapa? Mereka itu adalah ahlul keluarganya Rasulullah. Ahlul baitnya Rasulullah. Ahlul bait. Itu yang wajib kita hormati. Apalagi kita belajar sama habaib, Masya Allah. Sanadnya langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Apabila kita mau mengkaji syariat agama Islam, yaitu memulai dari amalan yang paling kecil sampai yang besar, maka kita akan sampai sebuah kesimpulan bahwa setiap ajaran yang diajarkan itu bertujuan untuk mewujudkan kemuliaan akhlak. Apa? Salah satu kunci kemuliaan akhlak kalau kita belajar dari hal-hal yang
step awal nih. Yang pertama kita diajarkan untuk konsisten. Yang kedua kita diajarkan untuk istiqomah. Kita diajarkan untuk bagaimana caranya supaya kita ini sabar dalam menjalani step by step tersebut. Sabar, konsisten, istiqomah adalah suatu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan hal yang terpuji, hal yang baik. Nah, dalam sebuah hadis lain, Rasulullah juga menegaskan bahwa aklamu minni imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyatakan bahwa akhlak yang baik itu dijadikan tolak ukur kesempurnaan keimanan seseorang. Orang akan melihat cara kita ini itu bukan dari, oh kamu udah ngerjain amalan apa aja. Kamu udah ikut majelis ilmu. Oh kamu udah belajar kitab apa? Tidak. Yang mereka lihat adalah bagaimana akhlak kamu sama masyarakat. Bagaimana akhlak kamu kepada orang tua kamu. Bagaimana akhlak kamu kepada guru kamu. Itu yang mereka lihat. Nggak ada orang pulang dari pesantren, oh kamu udah belajar kitab apa sampai ini. Enggak. Yang mereka lihat adalah, kebanyakan orang adalah bagaimana dia berakhlak. Bagaimana dia adabnya kepada orang tua, adabnya kepada guru, adabnya kepada masyarakat. Itu yang mereka lihat. Nah makanya di sini salah satu adabnya adalah adab kepada guru. Hati-hati adab kepada guru. Wal ulama, wabil khusus ahlul bait ya Rasulullah SAW. Ya, hati-hati. Akhlak sama guru. Guru memberi pesan ke handphone kita. Ana ini paling wanti-wanti. Ana aja merasa terkadang ya Allah sopan guys. Sebelum ngechat guru Ana tuh merasa. Ana ulang-ulang lagi. Aduh perkataan Ana ini sopan gak? Ana takut perkataan ini. Ana paling pantang ngechat guru singkat. Karena bagi Ana perkataan yang singkat seperti Ana menjawab kan. Naam aja itu bagi Ana perkataan yang sangat singkat. Apalagi kita mengechat seperti ini. Iye, iya, ye. Sama guru. Hati-hati. Ana paling pantang seperti itu. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari su'ul adab sama guru. Kalau kita sudah su'ul adab sama guru, nggak bakal berkah itu ilmu. Makanya Ana selalu minta. Mungkin omongan ini bisa menjadi omongan yang kasar. Karena kenapa? Nasihat itu tajam. Bagi orang yang merasa ia melakukannya. Ya, jadi mulai dari sekarang, wah, Ana ini banyak. Muhasabah diri kita orang. Ana juga dulu seperti itu. Karena sudah ada su'ul adab sama guru. Tapi sekarang Ana belajar. Mungkin belum perfect. Tapi Ana terus belajar. Bagaimana caranya menghormati guru. Guru itu, ya Allah. Malahan Ana pernah mendengar satu video yang ini setuju bagian. Utama mana antara orang tua sama guru? Beliau menjawab apa? Ada orang sebut, utama guru. Kenapa? Karena orang tua yang melahirkan. Kenapa? Jawabannya adalah, dengan kita belajar sama guru, kita bisa menghormati orang tua kita. Itu. Makanya, di sini kita harus paham masalah ilmu agama. Wabil khusus ilmu akhlak. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Mengapa kita langsung loncat? Mengapa kita harus memiliki akhlakul karimah? Berikut adalah keuntungan-keuntungan bagi kita yang memiliki akhlak mulia. Yang pertama, akhlak itu sebagai ukuran kesempurnaan iman. Orang yang baik biasanya memiliki kecenderungan yang baik spiritualnya. Maka dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang mulia cenderung memiliki kesempurnaan iman. Ini dijelaskan satu hadis Rasulullah yang tadi yang dibacakan adalah kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak. Ya, jadi akhlak yang baik. Kenapa? Akhlak itu mencerminkan keimanan kita seperti apa. Seperti itu. Dan juga yang kedua adalah akhlak itu sebagai ukuran kebaikan sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang baik dapat dilihat dari perilaku kesehariannya. Ya. Maka tidak heran jika Rasulullah menyatakan bahwa akhlak mulia menjadi salah satu ukuran kebaikan seorang muslim. Kata Rasulullah dalam hadis apa?
Sesungguhnya di antara yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah itu sangat mengajarkan akhlak kepada kita orang. Ya, wabil khusus kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga adalah akhlak itu salah satu penyebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berperilaku baik ya teman-teman ya, tentu saja dia akan mendapat pahala. Karena kenapa yang dia tiru itu adalah sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hal itu adalah salah satu amal ibadah. Seperti itu. Dicatat sebagai ibadah. Seperti itu. Pada suatu kali Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang amalan paling banyak menyebabkan masuk surga itu, kata Rasulullah apa? Ketakwaan pada Allah dan akhlak yang baik. Rasulullah. Itu adalah salah satu penyebab kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti sholat kita masih acak-acakan. Mungkin puasa kita masih ya berantakan, ya. Tapi mungkin gara-gara kita berbuat baik kepada Allah, kepada sesama makhluknya Allah, ya, itu bisa mendatangkan rahmat-Nya Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti anak ngomong kayak gini berarti nggak usah sholat lagi, nggak usah sedekah lagi, nggak usah puasa, enggak. Tetap kita melakukan. Karena kenapa? Hal yang pertama kali yang akan dihisab adalah sholat kita. Dan ibadah itu membutuhkan ilmu. Yang keempat adalah akhlak itu bisa menjauhkan dari permusuhan. Karena kalau orang punya akhlak baik, kalau lagi pertengkaran, perdebatan, mereka menghindari itu. Kata Rasulullah apa? Kalau kalian menemui perdebatan, ya udah tinggalkan. Walaupun kalian benar, tinggalkan perdebatan itu. Dan Rasulullah tidak menyukai permusuhan. Kayak gitu. Lalu yang kelima adalah dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita akan meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak gitu. Agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, kita harus selalu berlatih dengan berpikir hal-hal yang positif. Kita lihat, ya, di TikTok itu kan banyak tuh melihat akhlak yang para habaib, para ustadz, para kiai, ya. Kita lihat, masya Allah, kayak gitu. Adabnya ketika salaman, adabnya ketika taklim, adabnya ketika berbicara kepada guru itu seperti apa. Salah satu adab berbicara kepada guru adalah ketika offline, bertemu langsung adalah merendahkan suara kita. Malahan, Anda pernah baca buku mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab. Sayyidina Umar, beliau ketika di depan Rasulullah, beliau terkenal keras, lantang suara beliau. Lantang suara beliau. Ya. Tapi di dalam riwayat dijelaskan apa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menemui Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, ya, beliau menganggap Rasulullah itu sebagai gurunya beliau. Lalu apa? Ketika berbicara kepada Rasulullah, dalam hadis dijelaskan ini adalah Sayyidina Umar itu ketika ngomong sama Rasulullah, itu sangat kecil suaranya. Sampai-sampai dalam riwayat dijelaskan Rasulullah sampai tidak bisa mendengarnya suara dengan jelas. Saking apa? Ngomong sama guru itu rendahkan suara. Itu ada. Makanya wabil khusus di chat, WhatsApp, walaupun di WhatsApp, pakailah kata-kata yang memuliakan beliau. Hati-hati sama guru. Hati-hati teman-teman sekalian. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita diberi akhlak yang baik. Boleh dicatat doanya adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi li ahsaniha illa anta. Ya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi li ahsaniha illa anta. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Nasa'i. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta.
wa qini sayyi'il a'mal wa sayyi'il akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Itu doanya. Allahumma ahdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Wa kini sayyi'il a'mal wa sayyi'il akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Ya. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita bisa teladan, yang kita bisa belajar dari beliau banyak sekali. Di sini kita menandakan bahwa Rasulullah itu akhlak yang luar biasa. Rasulullah menginginkan kita ini bisa meniru akhlaknya beliau. Ya, jadi intinya seperti itu. Ana berharap kepada teman-teman semuanya, wabil khusus untuk Ana adalah wabil khusus kepada orang tua, kepada guru, ya, kasihlah akhlak yang baik, muliakan mereka orang. Wabil khusus buat AA atau di pertemuan langsung, nggak boleh untuk ngechat yang singkat atau apapun itu. Jawab semampu mungkin supaya mereka tidak merasa tersindir. Ingat, guru bukan teman. Guru adalah seorang guru, murabbi. Jangan sampai teman-teman semuanya, ya. Baik, mungkinlah yang dapat Ana sampaikan, lebih dan kurang Ana mohon maaf kepada Allah. Ana mohon ampun. Insya Allah kita akan bertemu di episode selanjutnya. Kita membahas terus kitab ini sampai selesai insya Allah. Hadza mu'akulakum ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.